Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Hai, halo semuanya. Kita bertemu lagi sama Inces. Dulu sebelumnya kita pernah ngobrol bareng tapi di podcast suara aja. Iya. Ngobrol tentang masalah kapan nikah. Terus sekarang berjarak langsung waktu sebentar aku nikah. Apaan coba? Padahal habis podcast itu kan. Iya, aku nggak setuju ya, nggak perlu sama nikah. Padahal aku sengep. Lah kok malah kebetulan kamu udah dirimu masa belum? Enggak. Tapi saiki Aman. udah beda, aman-aman. Nggak kebelet banget, Jess. Enggak wes. Ternyata banyak faktor di dalamnya yang harus Iya, kita banyak pahami. dipelajari dulu. Mm-mm. Tapi sebelum itu kenalan dulu, Jess. Halo guys, Namamu aku aja. Ya. Ya. Bisa dipanggil Inces. Oke? Are you okay? Akhir-akhir ini. Ya oke lah. Boleh dikatakan oke. Tapi ada juga yang buat nggak enak. Apa? Kurang oke. Apa? Tapi kalau sejauh ini masih oke sih. Gak Untuk apa-apa. dirimu sendiri. Iya. Apa itu? Ya ada lah. Apa? Ayo kita gali. No. Ya Ayo, masalah. ayo. Pribadi sih. Kerjaan. Masalah pribadi. Semua campur aduk jadi satu. Tapi kalau kerjaan ya, Jus, kan kita action ya. Masa kita jalan gitu loh. Iya. Kita nggak diem. Kayaknya nggak terlalu stres nggak sih? Nggak terlalu bikin kita stres banget karena kita kan di situ gerak terus nggak sih? Ya bener sih. Cuma kan kalau aku sekarang beda. Sekarang kerja sama pasangan. Jadi itu ada titik di mana nggak enak gitu loh, mencampur adukan antara pekerjaan sama hubungan. Itu sih Kan masih nggak belajar. boleh. Ya itu, tapi aku masih belum bisa. Aku masih belajar juga masalah itu. Itu sih yang membuat aku kayak kurang oke. Kadang-kadang masih mengganggu gitu loh. Belum fokus. Berarti dua masalahnya jadi satu. Heeh, tapi itu masanya di diri aku sendiri kayaknya. Jadi aku yang harus menyelesaikan. Bukan di lain ya. Kamu sendiri ini yang belum bisa ini ya. Ya. Belum bisa untuk tidak mencampur adukkan. Ya dari satu faktornya itu. Terus ada juga sih faktor lain, tapi ya nggak penting. Menurutku nggak penting. Nggak penting terus Aku udah bisa apa ya, mengabaikan gitu loh maksudnya. Nggak tak pikir lagi. Kalau awal-awal masih kepikiran, tapi sekarang udah enggak lah, udah biasa aja. Tapi so far kan ya aman-aman aja ya kamu di pekerjaan bareng pasangan ini. Apa emang ada fase ketika kamu nggak aman sama sekali? Aku merasa aman, tapi kadang-kadang kayak ada khawatir gitu loh. Merasa kayak nanti apa bisa ya kayak gini terus takutnya nanti kalau ada masalah apa-apa hubungan. Jadi masih takut kayak gitu, khawatir masih ada. Tapi kamu kepikiran nggak? Aku yang ngobrol sama Rizka itu, Ya pernah Iya lihat. kan, yang Itu gitu. sama banget. tapi aku dapet poin dari dia Heeh. ketika kerja bareng pasangan itu dia itu nggak melulu mikirin hubungannya karena dia bisa fokus gimana caranya usaha ini bisa menjadi lebih gede. Jadi kayak yang aku tangkapi kok kayak mereka itu lebih gitu loh, lebih fokusnya lebih bagus gitu loh. Gak hanya masalah tentang percintaannya. Iya. Kalau aku masih sangkut pautnya sama percintaan. Masih baperan gitu loh. juga, ya. Baperan. Lah, tapi kan aku juga belajar dari sini. Nanti lama-kelamaan pasti juga bisa kan. Jadi awal-awal kayak aku ngerasa nggak enak, ada nggak enaknya ya yang berurusan sama hubungan. Ya aku belajar kayak ya wes lah gitu loh. Belajar juga sih Mas Ian. Pasti lama-kelamaan juga bisa. Aku yakin itu. Tapi sebenarnya Semoga itu ya, membaik juga. harus kan kamu yang mengusahakan. Iya. Kata semoga itu harus diusahakan, Joy. Tapi kan loh, Ces, kayak kamu kan sekarang belum bisa sepenuhnya profesional ya itu Belum. karena masih baper ya. Masih baper. Berarti kan ada perbedaan perilaku ya Perbedaan perilaku ya. yang emang harus beda banget nih pasangan ke kamu ketika kamu kerja sama ketika kamu nggak kerja. Iya. Kadang-kadang dia itu kan gimana ya? Pengen ngajarin aku gitu loh. Biar profesional, biar gini. Tapi kan aku nggak sepenuhnya bisa ngikutin. Maksudku gitu. Lah ketika nggak bisa ngikutin, disitulah pasti muncul. Tapi ya enggak yang gede kan enggak sih.
Tapi kan itu tadi gangguannya dari situ. Aku belum bisa fokusnya dari situ karena aku masih terlalu memikirkan masalah hubungan. Sebenarnya yang kamu pikirin apa tuh? Terus Nggak tahu, aku sih nggak masuk ini soalnya. Karena kamu fokus masalah hubungan apa ini yang kamu maksud? Padahal ini kan masalah kerjaan gitu loh. iya sih. Aku kadang juga bingung, kenapa kok gitu. Padahal ya wis gak penting loh hasilnya. Baper, nah. Heeh. Heeh. Kebanyakan overthink kayaknya. Iya. Padahal itu nggak terjadi, terus nggak usah dikhawatirkan. Tapi itu aku sendiri yang membuat. Heeh. Nah itu salah sih. Tapi kan ya udahlah. Tapi overthinking emang susah ya. Tapi sekarang udah baik. Dan sekarang yang baik-baik aja lah, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Beneran nggak? Iya beneran kok. Tapi kita kudu dulu, kudu sadar, kudu nerima loh soalnya. Ketika kita bilang sebenarnya apa-apa dan kita bilang tidak ada apa-apa, kita kan denial atau nggak mengakui itu kan. Jadi kesannya malah tambah buruk hal ini. Lek menurutku sih. Iya sih. Tapi kan Apa-apa pasti kita punya. kudu sadar kita itu. Tapi kan pasti punya cara sendiri lah. Pasti. Jadi aku bisa lah ngontrol. Sejauh ini masih aman-aman lah, baik-baik aja. Terus kamu kan sekarang kerja sama bareng pasangan nih. Hampir setengah harimu pasti bareng dia kan? Iya. Iya kan? Otomatis kamu mungkin nggak ada waktu sama temen ya? Ya betul sekali. Dan kamu masih merasa punya teman nggak? Kadang-kadang merasa enggak. Padahal temen ya ada deket kan. Tapi ngerasa aja kalau ini nggak tahu sih apa aku aja yang ngerasain apa emang beneran gitu. Sebenarnya kan aku ya terbuka lah kalau misalkan teman-temanku mau kayak masih ketemu bareng terus mau nongkrong itu nggak masalah sama sekali gitu loh. Aku bisa banget kan. Aku pasti bisa ngelangin waktu. Tapi ini nggak ada. Jadi aku merasa nggak punya teman. Kalau nggak aku yang memulai. Iya. Oh. Tapi ya emang gitu nggak sih? Emang kita yang harus usaha nggak sih? Iya, sih benar. Tapi kan teman deket tiba-tiba kayak hilang gitu loh. Kan aneh. Iya. Aku rasanya gitu. Kayak tiba-tiba kayak orang asing. Pernah nggak sih? Pernah. Tapi gini, di titik tapi beda ya tiap orang ya. Bisa jadi kita emang teman deket tapi nggak sering chattingan atau kita nggak sering nongki bareng. Tapi ketika ketemu kita bisa langsung akrab. Lek kamu yang mana? Apakah ketika emang kamu nggak chattingan pun dan ketika ketemu kalian tetap akrab atau udah rasanya canggung? Kamu yang mana? Kalau aku tipe yang nggak begitu chatan, tapi kalau ketemu itu langsung akrab. Ya udah, ya berarti fine. Tapi Apa kan- masalahnya? Iya, tapi kan aneh. Masa sih nggak ada apalah kayak nanyain kabar kayak apa gimana? Meskipun aneh ya sebenarnya, tapi itu benar-benar hilang gitu loh. Hilang banget kayak orang nggak kenal. Iya sih. Udah nggak pernah chatan, Kayak terus di nggak fase pernah kita deh, Jess. faktor umur. Maybe. Apa? Aku juga ngerasa gitu. Nggak mau. Sama, aku juga ngerasa gitu. Tapi kan kamu udah nikah. Yo, tapi sama. Cuma itu nggak tak permasalahin ya. Karena aku sadar semua orang punya kegiatan sendiri. Pasti mereka punya hal-hal yang nggak bisa untuk selalu stay ya sama kita-kita ya. Dan kita juga punya kesibukan juga Iya. gitu loh. It's okay. Tapi ya pernah di titik. Aku juga pernah deket sama anak ini. Tapi kok sekarang nggak ada abanin. Tapi ya udah, it's okay. Aku ngerasain itu sih sekarang. Tapi aku mikirnya gini, ya udahlah kan aku fokusnya kerja. Terus pasangan itu juga kan biar kita itu kalau misalkan ada masalah atau gimana kan bisa diskusi gitu ya. Ya udah itu aja cukup wes. Tapi kalau misalkan bisa, aku mau gitu loh temen-temenku kayak dulu lagi. Nggak cuma yang ada butuhnya gini ya, hubungin. Tapi habis itu ngilang. Iya. Bangsat. Bangsat banget dan kayaknya banyak deh. Banyak kayak gitu. Tapi menurut Om gini, enggak Jess. Kita temenan deket, tapi kita juga tetap harus menjaga attitude. Maksudnya gimana itu? Menjaga sopan santun juga. Walaupun kita teman deket, kita tetap menjaga gimana agar dia nggak tersinggung dengan omongan kita, nggak sakit hati dengan perilaku kita. Kan kita tetap jaga nggak sih? Iya. Kamu ngerasa kudu gitu nggak? Ya harus. Apa los aja sama teman deket? Meskipun teman dekat, salah selesai tapi ya harus ada Iya ya. Ada batasan itu ya. Kita nggak boleh selos itu ya dan Iya. menganggap
peh bahasa Jawane peh awakmu kanca deketku, ya aku iso saenake ndek awakmu. Aku pasti gelem kok tak suruh ngene, tak jarene pasti gelem kok. Ya nggak bisa gitu. Kan kita nggak boleh gitu kan. Ya mungkin ya pernah kita nggak tahu diri juga ke teman ya. Mungkin. Aku sadar juga pernah nggak tahu diri ke teman. Aku nggak sadar sih. Aku sadar banget. Pernah soal sering temanku bilang gak tahu diri. Tapi biar bodoh amat ya. Tapi sekarang aku kayak oh hal kayak itu emang bener sih. Tak terusin temanku sambet kan. Iya. Bener gitu loh. Kalau aku yang digituin kayaknya. Maksudnya? Istilahnya kalau bahasa Jawanya ya, kayak kalah-kalahan gitu loh. Sering aku kayak gitu. Lagi. Ya gimana ya? Diakali, ngerti nggak sih? Diakali. Ya seringnya sih gitu. Soalnya aku Kali. ya nggak tahu, soalnya kan aku tipe orang yang ya wes iya gitu loh modelnya. Paham nggak sih? Berarti kamu nggak bisa nolak. Heeh. Kayak nggak enak. Berarti diremehin Jas. Ya mungkin gitu ya, malah dimanfaatin gitu. Iya dimanfaatin. Tahu anak ini gini, terus malah oh ya wes nggak apa-apa, dia lo mau kan gitu bisa aja Sama gitu. aku juga gitu sih. Tapi enggak sih, aku masih bisa nolak sih. Cuma diremehin juga. Alah, lu arek santuy, pasti dia gak apa-apa. Pikir orang ini. Padahal ya nggak bisa gitu. Jadi gak oleh kayak ngono. Sak Manusia. santuy-santuiku aku sing duwe ati gitu. Perasaan. Cobalah dibalik gitu loh. Kalau misalkan dia yang digituin gimana? Tapi ya namanya nggak tahu diri ya kayak gitu. Iya, tapi temanmu masih ada yang kayak gitu nggak? Di Sekarang umur udah kita enggak. sekarang. Sekarang udah nggak, dikit banget. Dulu sih banyak. Masih ada, tapi Circle-mu yang dulu. tapi masih ada, tapi nggak sebanyak dulu. Tapi kan masih ada kan? Ada, Berarti kan tetap Ada ada orang-orang sekali. kayak gitu toh. ada. Dan aku kalau dulu kan aku nggak bisa menghindari. Terus istilahnya dibuat kalah-kalahan gitu kan. Kalau sekarang udah bisa sih pasang badan kayak, wah aku dulu pernah punya pengalaman kayak gini. Jadi sekarang ya aku nggak mau lah kayak gini, langsung gitu. Bisa meminimalisir. Heeh. Berarti kamu bisa punya Bisa benteng sekarang, buat kamu sendiri. bisa Ya? sekarang. Heeh. Makanya sekarang nggak semena-mena temenmu. Heeh. Udah nggak begitu berani, nggak kayak dulu lagi lah. Tapi dengan ya, poin plus banget sebenarnya. Cuma resikonya dijauhin aja. Iya dijauhin, tapi kan kadang susah. Kalau misalkan kita dulu akrab banget, terus ternyata dia kan semena-mena sama kita. Kita gimana ya caranya biar dia itu nggak kayak gitu loh. Kan bingung. Kalau mau dijauhin kan aneh. Pasti dia mikir, kenapa anak ini kok kayak gini? Dulu kita akrab, masa tiba-tiba ngejauh kan aneh juga. Kadang agak bingung juga sih kalau dalam permasalahan itu. Iya sama sih. Aku sebenarnya ya berani kan ngomong-ngomong kayak gitu berani ya. Tapi kalau ke temen deket itu kadang aku masih jaga omongan gitu loh untuk hal-hal yang mungkin sifatnya dia yang nggak bagus buat kita. Treatment dia yang nggak bagus buat kita yang sebenarnya kamu nggak tahu diri tapi nggak berani ngomong. Kamu ngomong nggak? Aku belum bisa untuk say dengan lantang bahwa Nggak bisa. Ya Aku susah juga ya. ya. Susah ya. Nggak bisa aku juga. Mungkin kita bisa untuk menghindari komunikasi sedikit demi sedikit. Cuma untuk bicara langsung, kamu jangan kayak gini kayak susah banget. Nggak enak kan rasanya. Sih jago hati. Gitu. Walaupun sebenarnya itu penting sih. Daripada dia, maksudnya daripada kita sebenarnya bangkel dikira ngono terus. Sajane aku ngerti sih harus gimana. Cuma I don't know, kok rasanya berat banget mau ngomong gitu. Kalau aku nggak ngomong sih, ya bener, nggak langsung ngejauhin kalau aku. Tak cuekin sih awal-awal. Tapi ya tetap nanti kalau di sela-sela itu ya, aku dulu yang kayak ngimbangin, nanyain kabar kayak iseng-iseng, nge-replay story-nya, gitu kan bisa kan, tetap jaga hubungan baik, nggak jauh, tapi ya nggak deket juga. Aku biasanya gitu sih. Oh berarti tetap stay gitu? Yes. Di tengah-tengah lah, nggak jauh, tapi juga nggak deket. Tapi gimana caranya masih ada komunikasi. Cuma menunjukkan ketika kamu masih respect sama dia gitu. Iya gitu. Iya sih. Cuma untuk orang-orang yang nggak tahu diri ini, I don't know what to do. Aku nggak ngerti. Kalau teman toksik pernah nggak nemuin? Ada. Pastilah ada, pasti. Tapi nggak tahu sih kalau toksiknya dalam apa dulu sih ya. Iya. Like teman toksik, jujur aku nggak suka ngomongin orang. Kamu kan juga nggak suka ya. Iya. Ngerasa nih wong gak penting gitu. Kalau toxic arus itu aku bisa ngomong. Dan aku ketika dia nggak setuju, oke, kamu gak usah teman sama aku bisa. Tapi lihat toxic arus lain, aku nggak tahu bisa apa enggak.
Mungkin kalau sing masalah wis ojo ngrasani wong ae gak ono nyapa tuh ngrasani arek kuwi ono dia mungkin sadar terus dia akhirnya ya arek gak suruh dijak ngobrol gitu mungkin ke arah situ ya. Terus dia menjauh is okay. Aku masalah itu is okay banget tapi lek toksik ke arah dia manfaatin aku, dia nganu aku itu aduh aku pengen bilang tapi nggak bisa ya Allah gitu ya caranya. Dan nggak bisaan kan, tiba-tiba nggak tolong ini, nggak tolong itu. Banyak Dengan banget santainya kayak gitu loh masih kita boleh minta tolong itu normal banget ya. Tapi untuk minta tolong dalam waktu yang sangat singkat harus sekarang, harus hari ini, harus bisa, kita punya kegiatan gitu loh. kita bukan orang nganggur gitu loh. Kayak aduh. Bisa sih mungkin kalau cuma menghindari ojo. Tapi tetap ditolong. Cuma kalau kayak gitu terus dalam jangka waktu yang panjang tuh ya Allah. Hidupi aku ya Allah. Ini nggak tahu ya ini aku salah apa enggak. Apa? Dari pengalaman yang dulu, kan aku belajar kayak nggak bisa kayak gini terus. Stop kan aku gitu. Kalau misalkan ada temanku minta tolong, bukannya aku nggak mau bantu ya, tapi aku kayak males gitu loh. Jadi tak cuekin. Kadang nggak tak lihat chatnya. Bagus. Daripada nggak ikhlas kan Cus. Terus kalau bisa bantu ya wes lah baru dibales gitu sih aku gitu. Kadang kan maksa. Ada yang temanku itu maksa gitu loh. Kan toksik kayak gitu. Maksa Termasuk maksa minta tolong langsung ngomong. Langsung nyeplos. Kan ya maksudnya gimana kan juga aku nggak selalu bisa bantu kamu gitu loh. Itu. Kita kan nggak selalu free gitu loh. Ya walaupun sebenarnya kita juga pengen ketika kita nggak bisa bantu materi, kita bisa bantu diri kita sendiri untuk menjadi pendengar atau apa. Gitu. Tapi yo tetap tanya dulu. Ya seharusnya kan lebih sama-sama tahu, ngertiin lah. Sadar. Nggak sadar diri kalau ini. Nah, ya itu. Nggak tahu diri. Makanya kayak aware banget sama masalah ini kayak kita ke teman deket pun harus punya attitude. Kita harus punya sopan santun. Bener sih. Jangan perkara itu teman deket pun dia pasti nerima kamu ya nerimanya nerima. Cuma nggak ikhlasnya itu mungkin lama-lama akhirnya. Kan Nggak enak juga. Nanti lama-kelamaan malah nggak baik. tapi ada sih temanku, maksudnya temanku yang deket juga ada juga yang benar-benar menghargai kita gitu. Ada yang benar-benar gue bisa nggak diajak ngobrol gitu, gue bisa nggak ketemu ini kan kitanya juga respect akhirnya meluangkan waktu untuk dia gitu. Beda kalau weh ayo Reni gitu, weh aku di rumahmu ya, kamu di rumah kan gini ya nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kaget gitu. Tanya dulu kan lebih enak tuh. Kita punya sopan santun untuk apapun gitu loh. Kamu stres kan kalau di rumah terus? Ya stres banget lah. Boring. Bosen banget. Itu terus dilakuin nggak sih? Walaupun kerja sebenarnya itu terus nggak sih? Kalau kerja kan kita iya beda. Ketemu orang-orang yang berbeda terus. Terus nanti nambah-nambah pengalaman ada kok. Di sisi lain itu pasti ada kayak oh ternyata gini gitu loh. Ada pengalaman baru. Iya dari orang baru. Tapi kalau di rumah gitu-gitu aja. Kerja pun ya iya, cuma ya perbedaannya itu tadi. Iya tapi emang yes, bertemu orang-orang baru itu nganu banget tuh emang seru-seru itu. Tapi bukan berarti kita melupakan orang lama ya. Ya enggak lah. Padahal aku tuh tipe orang yang susah. Ya gak susah sih. Tapi kalau ketemu orang baru, tapi ngobrolnya bisa cocok, itu langsung kayak udah kenal lama. Jadi itu gimana ya? Apa tergantung orangnya mungkin? Ya iya tergantung. Gak semua aku bisa kayak gitu. Kan kadang ada yang dia emang pinter gitu loh memulai. Jadi meskipun sama orang baru, meskipun dia nggak bisa begitu terbuka juga ya, tapi langsung nyambung. Karena dia yang membawa, yang memulai. Kalau aku nggak bisa, tapi kalau udah cocok, dia bisa ngobrol panjang gitu loh. Nyambung. Sama sih. Cuma konsekuensi dengan just dikira sombong, dikira pendiam, dikira lagi marah atau lagi enggak. Kalau lagi diem gitu. Sebenarnya enggak kan bisa ngobrol asik tapi biar enggak keluar semua itu loh. Angel, susah. Kalau udah ngobrol susah, aku pun juga susah. Makanya kontrolku Kayaknya cuma aku aja. sama. Makanya aku lebih milih untuk diem. Kalau gitu jadi pendengar aja, tapi nggak bisa terus jadi pendengar kalau kita. Iya. Kita kan pasti pengen ngomong juga kok, Pak, sama aja.
Jadi aku wis ambil langkah solusiku untuk diriku sendiri, aku diem karena ketika ngobrol tetep bakal kayak gitu. Heeh. Susah. Apalagi kalau wis rodok konco rodok ngerti seluk beluk ya. Ya nggak apa-apa sih. Kadang-kadang tuh aku kayak mikir anak yang seumuranku bahkan di bawahku udah ada pencapaiannya lah. Aku kan kadang kayak aduh, kok aku Pencapaian belum apa ini? ya kerjaan, yang terutama sih kerjaan. Dia sukses, dia punya apalah ya, yang hobi atau apalah pencapaian pokoknya. Kalau aku kok belum, kadang kan insecure kayak gitu mikir-mikir, tapi ya udahlah disyukuri aja. Tapi kan ya just percaya banget. Aku percaya banget sama itu. Kayak bunga tidak mekar bersamaan tuh. Ya, Terus rezeki juga Allah memberikan sesuai kebutuhan kita tuh. iya. Percaya kan? Aku percaya sama itu. Aku percaya ya. Jadi ketika aku sekarang udah benar-benar suantui lihat orang yang kaya, gitu, kelihatannya kaya, tapi aku tetap mikir, oh bisa jadi dia kemana-mana naik mobil, naik nganu, kita nggak tahu utangnya berapa. Iya sih, bener-bener. Kayak kita lihat orang yang naik sepeda panjang bambah gitu, emang kelihatannya miskin, tapi kita nggak tahu seberapa damainya dia hidup. Ya yang penting kan mikirnya cuma bisa makan, tidur enak, kan pikirannya lebih simpel lagi, nggak kayak orang-orang yang kaya itu pikirannya gimana cara ngedein usaha gini kan tambah stres lagi gitu. Kayak Tambah beban lagi. ya udah. Aku percaya banget sih Tuhan kan ngasih porsi ke kita itu sesuai banget. Tapi kan ada di titik yang kayak aku kok belum bisa gitu, pasti Ya, ada lah. pasti. Kadang sampai stres sendiri, tapi ya udahlah. Cuma berhenti bandingin kamu sama orang lain karena beda. Kalau aku kayak gitu apa ngebandingin ya? Bandingin tuh Bandingin. teman-temanmu yang seumuran, teman-temanku yang seumuran kok udah bisa gini ya, kok aku belum ya, kan bandingin. Iya sih. Walaupun mungkin hitungannya sama-sama prosesnya, sama-sama sekolah, tapi kan tetap aja beda kehidupan, beda orang. Jadi nggak perlu kayak gitu lah. Kalau aku bisa untuk tidak ngebandingin dengan siapapun bisa. Aku nggak selalu sih, cuma kadang-kadang muncul aja. Kadang muncul sendiri, tapi kalau udah ya wes lah, nggak penting. Sementing apa yang aku jalanin sekarang, terus gimana biar lebih baik gitu. Fokusnya sih gitu. Kalau gitu ingetin ya, Des, kalau kamu seumpama Mulai kepikiran. mulai kepikiran teman-temanmu kalau udah bisa kerja ke sini, dapat gaji segini mungkin ya. Pikir lagi. Kalau di posisi kamu, sebenarnya aku untuk gaji semua tinggi apa sih? Iya sih. Sebenarnya aku kerja di kono juga tinggi apa sih? Iya benar. Emang salah aku kerja di sini lah. Emang gajiku sebenarnya aku kurang gitu. Balikin lagi aja. Soalnya kan emang sesuai kebutuhan kita atau semuanya itu. Ya. Ya mungkin kita lagi masih ada keinginan untuk aku pengen nabung buat nikah, pengen nabung buat usaha gitu ya. Ya nggak apa. Aku nabung tapi nggak tahu buat apa. Pokoknya nabung aja, nggak tahu itu buat apa. Serius Buat... kamu gitu? Iya. Tapi tetap nabung. Padahal nggak tahu itu buat apa. Ya, Dan bener-bener. Iya. Tapi kan aneh. Ya bagus aja. Dana Aneh nggak darurat sih? loh, itu dana darurat loh namanya. Kalau nggak tahu buat apa. Tapi yang penting tetap nabung aja. Tapi nggak pernah aku pakai buat apapun, dan nanti buat apa aku nggak tahu juga. Pokoknya nabung aja gitu. Bagus tadi. Dari dulu sih untungnya aku bisa mengendalikan. Aku belum bisa kayak kamu gitu. Meskipun belum terlalu bisa, tapi lumayan lah. Itu nabungmu per bulan itu pasti segitu. Nggak pasti, kadang aku lebihin malah. Sumpah Nah, keren banget. ya biar ada peningkatan lah. Nggak gitu-gitu aja. Nggak tahu ya nanti buat apa. Tiba-tiba kan udah nggak ngerti kan ngumpul berapa, nanti buat apa kan gitu, nggak tahu buat rencana ke depan apa. Ya udah, pokoknya nabung aja dulu. Keren. Ini bagus sih kayak gitu, maksudnya nggak semua orang gitu bisa nabung tuh dan bisa konsisten nabungnya. Mungkin biasanya kan nabung karena ada keinginan untuk beli ini, ketika udah terpenuhi ya wes kan nabung mana. Kan ada yang kayak gitu toh ya. Ada. Tapi tentunya aku nggak begitu yang suka pengen kayak Kan? cewek-cewek lain. Kan ada yang suka beli ini beli gitu, terus kayak stylish banget. Aku untungnya nggak kayak gitu. Jadi ya wes lah, bersyukur. Tidak peduli dengan itu. Nggak peduli. Pokoknya cukup gitu. Iya bener. Tapi makin aneh nggak sih? Yang penting Nggak pusing, kita kalau nggak pengen ribet. nongki masih bisa, pengen makan bisa,
punya pasangan juga punya gitu. Ya udah cukup. Cukup banget. Nggak perlu kita, ya nggak apa-apa sih kayak, cuma aku juga kayak gitu kayak kamu juga, mungkin kayak masalah stylish gitu ya. Ya kita tetap mikir, tetap pengen juga terlihat bagus untuk diri kita sendiri. Cuma untuk hal-hal kayak gitu, lu mau tak tunjukin untuk siapa juga gitu kan. Kita yo kerjaannya yo kebanyakan kesini, nggak kebanyakan nongki atau kemana gitu kan. Kalau menurutku cukupnya sih, ya nggak yang mengabaikan banget, cuek-cuek banget, Enggak. tapi ya nggak yang sampai berlebihan juga. Jadi sedang-sedang lah, seperlunya. Kalau menurutku seperlunya. Sama aku juga seperti itu. Kalau lagi butuh ya wes, Heeh, kalau nggak butuh ya mendingan nggak usah. betul. Emang perlu banget sih. Tapi ya yang penting diriku sendiri sih. Alhamdulillah aku bisa. Aku nggak peduli orang lain bisa apa enggak, tapi terserah. Cuma diusahakan aja, orang-orang harus bisa nggak sih? Iya. Tahu kebutuhannya, bukan keinginannya. Tapi teman-teman aku masih memikirkan masalah itu. Tahu keinginannya aja, Mm-mm. bukan kebutuhan. Sampai aku kadang ada temanku yang udah nikah ya. Kan namanya orang menikah udah beda kan. Seharusnya bisa membedakan lah. Beda apanya sih? Maksudnya dari segi biasanya dia kalau sebelum nikah itu terlalu berfoya-foya ke dirinya, perawatan, terus apalah belanja-belanja gitu. Itu sampai ke bawah nikah. Jadi tuh kayak mikir kok nggak buat yang lebih penting gitu loh. Kan namanya menikah udah berbeda. Iya sih. Iya benar. Kalau aku sih gitu melihatnya. Jadi eman gitu loh. Nah ya. Iya sih. Untuk apa juga sebenarnya kayak gitu terlalu. Kan udah punya suami. Terus kalau mau kayak gitu buat apa alasannya gitu loh aku mikir. Tapi nggak apa-apa sih kalau untuk dirinya sendiri. Heeh. perawatnya ya. Iya sih. Cuma kalau berlebihan emang nggak bagus. Malah kasihan nanti suaminya. Ya nggak apa-apa sebenarnya suaminya mampu. Kalau enggak, ayo dipaksain kasihan lah. Kan harus saling membantu kan. Iya itu penting banget memang. Heeh. Saling itu. Aku belajar dari kamu sih, pernah ngomong gitu. Ya, apa? Harus saling kalau di hubungan itu. Iya, saling for up. Heeh. Dan aku akhir-akhir ini setuju. Dulu kita mengenal istilah bahwa uang istri ya uang istri, uang suami uang istri, ya kan? Kan emang gitu kan? Ya emang gitu kan. Heeh. Cuma di tindakan langsung, Ya. aku tak balikin lagi gitu. Uang ini keluarga, membina keluarga bareng, tujuannya juga sama. Untuk, ya maksudnya untuk kecukupan bareng gitu loh. Ya udah, jadi arah, iya bener itu emang bener. Cuma aku lebih menerapkan ke arah ya udah uang istri uang suami ya nggak apa-apa jadi satu, nggak harus uangku tak nikmatin sendiri gitu loh. Kan sama-sama mungkin kalau udah punya anak kan juga untuk pendidikan si anak gitu kan sama-sama toh Iya. sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa Benar. sih. Kadang kan memang kadang istri juga ada hal yang lebih harus dilakukan kayak perawatan tadi itu memang ya. Cuma tetap aja kalau masalah uang ya nggak apa-apa sih kamu langsung gabungin aja. Iya Tapi malah. terserah sih. Malah nggak ribet loh kalau digabungin. Soalnya tujuannya sama loh. Yang hidupnya juga bareng. Kan kayak egois gitu kan kalau Iya. anu. Kadang-kadang kan kayak gimana ya, nggak enak gitu loh dengernya kayak uang istri ya uang istri. Iya, Sih kayak ngerampok gak sih? Yang cari uang lo suami gitu. Ya walaupun kamu cari uang juga sih. Tapi gue kayak ya Gak enak lah. ya aku merasa tidak saling gitu lah akhirnya itu kayak berat sebelah dan aku nggak pengen ada berat sebelah, harus seimbang. Kamu merasa berat, aku juga merasa berat gitu loh. Berarti itu kan balik ke Iya ke orang ke pasangan masing-masing pasangan. terserah sih. Cuma saling itu harus di berbagai hal gitu loh kalau berpasangan tuh. Nggak cuma masalah pemikiran kita aja, tapi banyak hal semuanya harus saling menerima terutama. itu yang agak susah ya. Kadang-kadang masih ada drama di mana-mana baper. Merasa nggak adil. Padahal ya itu cuma semua orang kan punya masalah cus. ya pasti. Tergantung cara ngadepin itu. Gimana caranya dia bisa kontrol emosinya dan gak meluap menjadi hal yang gak penting. Nah kalau aku masih sering meluap yang nggak penting. Terus gak dikabari gitu marah gitu, kayak Ya nggak sampai separah itu sih. Nggak. berarti ya sudah Normal upgrade, ya. sudah upgrade. Sebenarnya nggak sampai segitunya, cuma kan kadang-kadang nggak bisa menerima aja gitu.
yang agak belum bisa. ya belum bisa. Penerimaan dari kamu aja juga nanti jatuhnya berat sebelah juga loh. Biar sama-sama enak, seimbang, diobrolin lagi sih gimana enaknya, lebih komunikasi. Kalau bisa. Harus bisa sih, wajib. Itu penting banget soalnya. Basicnya itu aja soalnya. Basicnya ya. Base-nya paling bawah, pondasinya nerima itu. Kalau ini nggak lulus, atas susah. Lemmer tuh sih. Soalnya bakal bekerja sama terus bareng. Kalau nggak terima masing-masing susah banget. Kecuali kalau kamu pengen hidup sendiri terus sih. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Aku harus lebih menerima, menghargai. Kayaknya sih itu. Sebenarnya dari tindakan aja kelihatan toh. Ketika kita menghargai dan menerima orang kan dari tindakan kita kelihatan. Iya. Apa kita ngomong ke dia. Cuma kadang kalau dia nggak sadar kan tetap kita obrolin aja, nggak apa-apa. Bukan berarti kita nggak ikhlas. Tapi Cuma biar kamu juga tahu, aku juga selama ini udah usaha untuk seperti ini gitu loh. Perlu. Jadi sana juga bisa menghargai dan juga bisa terima akhirnya. Bukan nuntut sih kayak gitu enggak sih? Enggak lah. Tujuan ke depan Yang paling masalah yang merisaukan kamu dari tadi. enggak, malah mau ngomong tapi malu aku. Apa? Aku pengen nikah. Tetap masih itu. Kan normal tuh. Iya, Semua orang iya pengen sih. nikah nggak sih? Tapi kan nggak ada yang sampai jadi prioritas kayak ya udahlah aku kerja dulu, nanti juga nikah, kan ada yang gitu. Kalau aku tujuannya sekarang ingin nikah, terus kerja bareng, sukses bareng. Usaha bareng. Aku pengen banget itu. Semoga ya. Amin. Bisa kok, bisa. Semua itu dari kontrol kita sendiri kok. Sama doa. Dilancarkan semuanya. Amin. Tapi kan aman kan pihak semuanya. Aman. Berarti kan tinggal kalian sendiri tuh. Aman dari pihak. Enggak, maksudnya dari pihak keluarga semua aman. Aman. Udah dapat restu semua. Berarti Aman. kan tinggal dari kalian sendiri kapannya dan lain-lainnya kan kalian sendiri tuh. Iya betul. Ya udah. Berarti kan tinggal diomongin berdua santai. Gak sesimpel itu bro. Gak segampang itu. Apa dijalanin aja terus dinikmati prosesnya. Apapun itu. Kamu berantem pun nikmati. Karena malah jadi pelajaran, oh ternyata kemarin kesalahan dari ini, terus sekarang kalau untuk kedepannya ya jangan sampai kayak gini, lebih baik diomongin, oh, ternyata dia nggak suka gini, terus dari pihak dianya juga lebih tahu, oh ternyata dia itu kayak gini loh orangnya, lebih jadi bisa deket gitu loh setelah ada permasalahan. Kalau bisa ngambil pelajaran. Tapi harus bisa sih, selalu ada pelajaran, selalu. Oke. Terima kasih Jus. Iya guys, next time lagi ya, aku mau lagi. Tapi kamu harus speak up loh. Next time akan ku coba. Lagi dong, lagi. Aku mau. Aku akan mencoba sampai bisa. Biasanya aku bukan dikit bisa gitu, orang-orang ini susah banget anjir. Oke, bye.